Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir dalam kegiatan kita hari ini. Tak lupa juga salawat dan ramai salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang menyempatkan diri hadir pada hari ini dalam kegiatan pengimbasan budaya positif sebagai tugas aksi nyata saya di kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Swasta Muslim Pandan Kabupaten Tapanuli. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini mengangkat tema itu budaya positif. Tapi sebelum kita ke sana, ada baiknya untuk membangkitkan semangat kita semua. Kita ilmu muslimin dulu ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Al-muslimin. Allah Akbar. Al-muslimin. Al-muslimin. Berprestasi. Al-muslimin. Semakin depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih sudah hari sudah siang seperti ini, tapi Bapak Ibu semua masih tetap semangat. Baik ya, materi kita tentang budaya positif di modul 1.4 pada kegiatan calon guru penggerak. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, selanjutnya 5 posisi kontrol, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama, Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik ini di sini. Kita cek dulu beberapa kalimat berikut, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Kalimat yang pertama katanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, menghukum anak untuk membaca atau membersihkan lingkungan sekolah adalah tindakan yang efektif untuk menyadarkan anak tentang kesalahannya. Dan yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak setuju dengan ketiga pernyataan itu? Setuju. Ya, Bapak Aslam setuju. Boleh berikan alasannya Bapak Aslam? Baik, saya coba jawab untuk yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini saya rasa kalau kita beri hukuman yang wajar untuk si anak ataupun siswa, itu dapat menyadarkannya dengan kesalahannya seperti itu. Kalau kita hanya mengajak ngobrol, pertama itu memang kita ngajak ngobrol dulu. Setelah itu baru dia tidak mendengar, baru kita beri hukuman gitu. Karena itu memang supaya si anak itu sadar juga dengan apa yang dia lakukan. Terima kasih Bapak Aslam. Ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin memberikan pendapat apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan teman-teman di depan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, menghukum anak untuk membaca dan membersihkan lingkungan sekolah adalah tindakan yang efektif untuk menyadarkan tentang kesalahannya. Kemudian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kan berdasarkan pendapat aja ya Bapak Ibu. Pendapat itu tidak ada yang benar maupun salah. Bisa kita terima semua. Namun kita pilih-pilih kembali yang mana yang terbaik untuk kita terapkan. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu Abdi. Saya coba memberikan pendapat tentang bahwa setuju dan tidak setuju dengan pernyataan yang ada di layar. Kalau menurut saya nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lebih tepatnya sih sebenarnya dengan hukuman. Artinya hukuman ini dalam bentuk yang positif lah, jangan yang sampai menghukum fisik atau yang lain-lain. Kemudian yang kedua, hukuman untuk membaca dan membersihkan lingkungan, tindakan yang efektif yang menurut saya ini merupakan hukuman yang positif
tidak menghukum ke fisik, tapi malah menghukum ke yang lebih bermanfaat menurut saya. Terus kemudian yang ketiga, penghargaan atau motivasi belajar anak. Menurut saya ada kalanya penghargaan itu bisa memotivasi belajar anak, tapi justru juga membuat anak itu menjadi berpikir untuk melakukan sesuatu itu harus berpikir, oh nanti aku dapat penghargaan gitu. Jadi gak ada kesadaran dari diri sendiri. Dua aja. Ya, terima kasih kepada Ibu Aponi. Jadi tadi ada beberapa yang setuju, ada yang beberapa juga tidak setuju. Itu menurut pendapat kita masing-masing ya Bapak Ibu. Nah di sini kita akan membahas kelanjutan dari setuju atau tidak setuju kita mengenai pernyataan-pernyataan berikut ini. Tapi intinya kita ganti kata hukuman itu tadi, karena pada dasarnya menghukum itu tidak baik sebenarnya ya Bapak Ibu, karena apapun kesalahan tindakan anak itu harus ke arah yang positif kita arahkan, bukan berarti kita menghukum seperti itu, kita lebih mengarahkan ke hal-hal yang positif. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang pertama itu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau mengatakan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau, kemudian harus ada dorongan dari dalam murid itu sendiri. Jadi sebenarnya guru itu nggak bisa mengendalikan murid. Guru itu nggak bisa merasa, oh saya harus mengontrol murid, saya harus mengendalikan si murid, tanpa ada kesadaran dari dalam diri si murid itu sendiri. Gitu. Jadi harus ada motivasi dari dalam dirinya untuk berubah, baru bisa berubah ke arah yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang kedua, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengendalikan dirinya. Jadi seperti ini juga kita memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan ke anak, kemudian bujukan-bujukan ke anak, itu bisa menyebabkan anak itu ketergantungan kepada diri kita. Jadi si anak merasa tergantung kepada satu guru, hanya guru A saja yang selalu membujuk saya, kemudian dia mau melakukan suatu tindakan atas dasar rayuan dari si guru A itu tadi. Jadi kalau ketika ada guru lain yang meminta atau mengarahkan si anak, dia tidak mau bekerja. Jadi si anak ini akan tergantung kepada satu orang saja, dan itu juga harus kita luruskan di sini. Jadi motivasi bukan dari dalam dirinya, tapi hanya tergantung kepada orang lain. Itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat membuatkan karakter juga. Artinya, kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Jadi kalau kita memberi saran, itu saran-saran yang positif. Jadi kalau kita memberi saran ke hal yang negatif, itu malah membuat dia down. Jadi bisa pada saat kita masuk ke kelas seperti itu ya Bapak Ibu, kita lihat kelas dalam keadaan kotor. Padahal si anak sudah melakukan tiket tadi, tapi kita merasa kelas itu masih kotor. Nah, jadi kita bisa memberi saran kepada anak, bukan langsung ini kelas belum disapu ya, gimana sih tiket sudah kotor, bukan seperti itu. Itu malah menjatuhkan mereka, dan terakhir besok-besok kita nggak mau tiket lagi karena sudah disapu, kelas masih gurunya marah seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita menggunakan kemana? Kita tanyakan anak-anak itu yang kita mana, kemudian kalian sudah tiket atau belum gitu. Nah, ketika mereka sudah tiket, lain kali untuk berikutnya ada baiknya dicek lagi, coba dirasakan pakai kakinya masih terasa pasir atau tidak. Kalau masih terasa pasir, berarti harus dibersihkan kembali. Jadi kalimatnya kita ganti seperti itu. Jadi harus menggunakan kalimat yang positif agar motivasi dari dalam diri si anak itu tidak down seperti itu. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang harus diluruskan juga menurut Dr. William tadi. Kenapa? Karena melakukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi tidak semua keinginan orang dewasa atau keinginan kita sebagai guru itu bisa dipaksakan ke anak. Jadi memang kita harus tahu dulu keinginan kita seperti apa.
kebutuhan dasar yang ada dalam setiap individu. Kebutuhan yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar. Manusia perlu memastikan bahwa mereka memiliki makanan, air, tempat tinggal, dan keamanan fisik. Jadi memenuhi makanan, air, tempat tinggal itu memang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan setiap individu. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk kasih sayang dan koneksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial dan mereka membutuhkan kasih sayang, cinta, koneksi dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa bertahan hidup sendiri. Kita memang membutuhkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita butuh perhatian dari orang lain. Kita butuh kasih sayang dari orang lain seperti itu, Bapak Ibu. Dan kita juga butuh koneksi untuk pertemanan, pergaulan dan sebagainya ya Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah kebutuhan akan kemerdekaan dan kendali. Di sini individu ingin merasa memiliki kendali atas hidup mereka sendiri dan memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Sederhana aja. Kalau kita misalnya bersama-sama ini pengen pergi makan, nah pasti kita punya masing-masing untuk memilih makanan apa yang mau kita makan atau minuman apa yang mau kita minum, gitu ya kan Bapak Ibu. Jadi di situ juga ada kebutuhan untuk kemerdekaan untuk diri sendiri. Ada kebebasan untuk dirinya sendiri. Yang keempat itu adalah kebutuhan akan kebahagiaan dan kepuasan. Artinya orang-orang mencari kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup mereka, dan ini termasuk merasa puas dengan diri sendiri dan mereka. Jadi ketika kita berhasil mencapai target tujuan kita gitu, atau berhasil mencapai cita-cita kita ke depannya, itu pasti ada kepuasan sendiri dalam diri kita. Bahkan kita Bapak Ibu guru ketika melihat murid-murid kita itu berprestasi gitu kan, berhasil menang lomba baik dalam akademik, baik dalam olahraga dan sebagainya gitu, kita pasti merasa puas dan bangga kepada mereka. Nah ya, selanjutnya itu adalah kebutuhan akan makna dan tujuan. Artinya manusia merasa membutuhkan makna dan tujuan dalam hidup mereka yang dapat memberi mereka dorongan dan motivasi. Nah, jadi untuk mencapai semua kebutuhan-kebutuhan ini tadi, itu kita menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya gimana Bapak Ibu? Belajar dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita tahu sendiri bahwa profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Boleh dilanjut Bu? Nah, yang berikutnya itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Biasanya kita mendengar kata disiplin ini pasti berkaitan erat dengan yang namanya hukuman ataupun larangan. Namun pada disiplin positif pembahasan kita kali ini itu lebih luas lagi. Nah, disiplin positif itu adalah pendekatan yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir. Jadi bukan hanya sekedar hukuman atau larangan saja, tapi lebih mengarah ke keterampilan sosialnya bagaimana, kemudian tanggung jawab anaknya bagaimana, dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis seperti itu. Sedangkan untuk nilai-nilai kebajikan universal itu adalah prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya di seluruh dunia. Ada beberapa nilai yang diakui secara universal. Yang pertama itu adalah kejujuran, artinya menyampaikan informasi benar atau tidak. Jadi mendapatkan informasi buat harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, keadilan. Artinya itu adalah nilai-nilai keadilan, mendukung perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Jadi kita juga di kelas kan pasti berlaku adil dengan setiap murid kita. Kita nggak membela murid yang pintar saja, kita hanya membela murid yang rajin saja, tidak seperti itu. Kita pasti memperlakukan
Nah, yang ketiga itu adalah belas kasihan. Kita juga bisa menemukan empati, perasaan simpati terhadap orang lain dan nilai yang penting dalam banyak. Kita juga mengajarkan kita berempati mereka gitu. Yang selanjutnya yang keempat adalah kesederhanaan. Nilai-nilai sederhana menekankan kebijaksanaan dan mengelola sumber daya dan konsumsi yang bijak. Yang kelima mengenai penghargaan terhadap kehidupan, artinya menghargai setiap nilai kehidupan universal yang mendorong penghormatan terhadap hak hidup dan perlindungan terhadap kebenaran. Yang keenam, kepedulian, yaitu nilai-nilai mendorong perhatian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan lain. Jadi anak-anak kita juga didik itu rasa peduli terhadap orang lain, terhadap lingkungan juga seperti itu. Dan yang selanjutnya ada toleransi. Artinya nilai-nilai toleransi mendukung penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan. Yang kedelapan ada kesetiaan. Di sini mengacu pada keterkaitan dan komitmen terhadap orang lain yang penting dalam hidup kita, baik itu keluarga, teman, dan negara. Yang kesembilan itu kepedulian terhadap lingkungan. Maksudnya adalah penghargaan terhadap alam dan upaya untuk melindungi lingkungan. Nilai yang semakin penting di era modern untuk menjaga keberlanjutan waktu. Nah, kemudian yang ke-10 kebijaksanaan. Di sini katanya nilai bijaksana mencakup pengembangan pengetahuan, pemikiran yang rasional, dan pengambilan keputusan yang bijak. Oke, Bapak Ibu, yang selanjutnya kita bahas ini mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta kelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Dan menurut Abraham ada 5 kebutuhan untuk memotivasi manusia. Yang pertama kebutuhan fisiologis, itu meliputi kebutuhan fisik, upaya tahan hidup seperti makan. Itulah kebutuhan pada tadi kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kebutuhan rasa aman. Di sini kebutuhan rasa aman dan keselamatan dari bahaya fisik dan emosional. Menurut Abraham juga merupakan kebutuhan untuk meningkatkan motivasi seseorang. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk hidup bersama orang lain, seperti kasih sayang, kemudian penerimaan, rasa cinta, rasa peduli, dan sebagainya. Dan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Di sini kebutuhan akan adanya penghargaan diri dan penghargaan dari lingkungan, baik faktor internal yaitu otonom dan prestasi, kemudian faktor eksternal yaitu pengakuan. Jadi kita juga membutuhkan kemampuan diakui di lingkungan kita, diakui sebagai teman orang lain, diakui sebagai saudara orang lain, dan itu penting. Itu adalah kebutuhan untuk meningkatkan motivasi kita. Dan yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri, artinya tingkat kebutuhan yang paling tinggi karena seseorang akan bertindak bukan karena dorongan orang lain, tetapi atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Jadi berdasarkan motivasi dari dalam dirinya, bukan karena paksaan orang lain. Ya baik Bapak Ibu, yang berikutnya itu adalah hukuman. Katanya hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang tidak akurat atau norma yang telah ditetapkan. Jadi tujuan hukuman ini untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak akan bagi siswa. Contoh membuat tugas tambahan, kemudian penundaan hak-hak tertentu, kemudian ada tindakan disiplin seperti detensi, kemudian hukuman cenderung bersifat retributif, menekankan pada penegakan aturan dan memberikan efek jerah. Misalnya kita seperti itu ya Bapak Ibu, kalau kita semisal ada siswa yang terlambat masuk ke kelas, kemudian kita pasti setelah menanya anak itu kenapa dia terlambat, itu pasti langsung melakukan oh ya sudah terlambat 10 menit
ketawa. Biasa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya itu adalah konsekuensi. Katanya konsekuensi ini adalah hasil dari akibat alami dan perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Misalnya, jika seorang tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian dan tidak mendapatkan nilai seperti itu. Karena biasanya sering kita temui ini ya Bapak Ibu, anak-anak ini malas belajar di kelas, dia sering main-main, sering tidur-tiduran di kelas. Nah, jadi secara tidak sadar dia akan mendapat konsekuensinya sendiri tanpa kita yang melakukannya, tanpa kita memberikan hukuman kepada anak. Kenapa? Pada saat ujian nanti dia pasti tidak bisa menjawab soal-soal yang kita berikan seperti itu. Ujian apa? Ketika dia tidak bisa menjawab soal-soal ujian, otomatis kan nilainya rendah dan itu sudah menjadi konsekuensinya langsung. Yang berikutnya itu adalah restitusi. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi. Contohnya, jika seseorang siswa merusak properti sekolah, restitusi bisa berupa tindakan memperbaiki atau mengganti barang yang rusak atau melakukan layanan yang bermanfaat di komunitas sekolah. Misalkan si anak merusak jadi sebagai restitusinya apa? Karena dia merusak meja, otomatis harus memperbaiki meja tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dilakukan, Ibu. Nah, yang berikutnya di sini katanya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan biasanya diberikan agar performa mereka, agar motivasi anak dengan kita memberi penghargaan. Biasanya kita berpikir bahwa anak akan semakin semangat untuk belajar, untuk meningkatkan prestasi dan kemampuannya. Demikian juga sebaliknya, hukuman diberikan jika tidak berforma baik alias berbuat kesalahan dengan harapan kesalahan ini diperbaiki di masa depan. Biasanya kita melakukan hukuman itu untuk memberikan efek jerah kepada anak seperti itu. Nah, coba sekarang kita bayangkan sekali lagi kegiatan di masa sekolah kita dulu ya Bapak Ibu, saat upacara hari Senin. Teman-teman yang ranking 1 di masing-masing kelas dipajang di depan ya Bapak Ibu, kemudian dielu-elukan oleh semua guru mendapatkan. Nah, murid-murid yang lain berbaris di tempat mereka sendiri. Namun apa yang dalam hati mereka sebenarnya? Mereka temannya yang dipanggil ke depan, oke, temannya maju ke depan, mereka merasa bangga. Tapi gimana dengan anak yang berada di barisan tempat mereka yang tidak mendapatkan hadiah ini tadi, gitu? Hati mereka pasti merasa meringis seperti itu Bapak Ibu. Mereka oh iyalah, dia yang dapat hadiah, kan dia yang pintar, dia yang selalu juara seperti itu. Jadi sebenarnya itu tidak membangkitkan motivasi untuk yang lain, hanya membangkitkan motivasi untuk si anak yang juara itu saja, gitu. Jadi secara tidak sadar di sini malah murid-murid yang lain yang tidak dapat hadiah, yang tidak dapat juara itu dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Di sini katanya keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan menjadi positif di kelas. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu kita yakini akan meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian yang ketiga, meningkatkan disiplin diri murid dan meningkatkan kerjasama murid. Nah, ini Bapak Ibu contoh kesepakatan kelas yang sudah pernah saya lakukan kelas bersama anak-anak Ibu. Yang pertama itu
punya waktu, tidak ada pengalaman pada kegiatan proses pemilihan. Yang kedua itu belajar dengan tertib, kemudian ada menjaga kebersihan kelas dan pekarangan kelas dan seterusnya. Itu tergantung keyakinan apa yang diambil bersama dengan anak-anak kita. Ya baik, kita ekspresi sebentar ya Bapak Ibu untuk mengembalikan semangat kita semua. Saya minta agar Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Jadi coba kita saksikan video ini bersama ya Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang jaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil
mengambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan baik. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandal, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perutnya lapar atau bila rumah mereka berjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung.
ke sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan pada kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak Guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan kewajiban kewajiban, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu dilakukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak Guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya baik Bapak Ibu semua, itu tadi penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas ya Bapak Ibu. Tadi katanya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival, seperti sandang, pangan, dan pakan. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, seperti perhatian, rasa peduli dari orang lain. Yang ketiga, penguasaan, seperti keinginannya dituruti oleh orang lain. Dan yang keempat, kebebasan, yaitu memilih makanan yang diinginkan, pakaian yang diinginkan, dan sebagainya. Serta yang kelima itu adalah kebutuhan kesenangan. Baik Bapak Ibu, submateri berikutnya kita bahas tentang 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah biasanya kita ya Bapak Ibu sering secara tidak sadar itu sudah melakukan beberapa dari 5 posisi kontrol ini. Dan pada umumnya kita itu sering berperan sebagai penghukum dan juga pemantau. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Baik, untuk memahami 5 posisi kontrol tadi, nanti coba kita perhatikan video berikut ini ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sekarang ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika tidak hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tinggalkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai sealarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Ya, baik. Bu, penjelasan mengenai 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, jadi secara tidak sadar sebenarnya kelima posisi kontrol itu beberapa poin diantaranya sudah sering kita lakukan dalam menegakkan kedisiplinan pada anak murid kita di sekolah. Yang pertama mengenai penghukum, katanya posisi kontrol sebagai penghukum. Katanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi penghukum biasanya menggunakan nada suara yang lebih tinggi, kemudian bahasa dengan mata yang melotot, kemudian jarinya menunjuk menghati siswa itu sendiri. Jadi saya sendiri saja sebenarnya sering melakukan ini. Murid terlambat itu secara tidak sadar sebelumnya saya langsung menjudge anak ini, oh lambat, kamu terus yang datang lambat setiap hari, setiap pembelajaran ibu kamu saja orangnya, kapan kamu bisa tepat waktu? Tanpa saya apa alasan anak terlambat datang ke sekolah, kenapa tidak bisa terlambat setiap pembelajaran saya, apa kendala yang dia temukan sebenarnya. Jadi karena saya tidak sabar, saya melakukan itu langsung menuduh anak sembarangan dengan menunjuk-nunjuknya dan berujung ya sudah, kamu sudah terlambat, kamu berdiri saja di luar, kamu gak usah ikut pembelajaran ibu. Dan sebenarnya itu tidak baik ibu. Nah, kemudian yang berikutnya hasil dari posisi tadi itu memungkinkan murid marah pada kita. Kemudian bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret, mengacak-acak mejanya, kemudian apa mencoret mejanya. Jadi alhasil dia tidak konsentrasi dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia merasa marah seperti itu. Jadi dia ada dendam kepada kita dan bisa jadi untuk dia jadi tidak mau lagi masuk ke dalam pembelajaran kita seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang posisi kontrol kedua membuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah atau rendah diri. Lalu kata-kata yang dikeluarkannya itu lembut seperti misalnya Bapak Ibu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang kamu tahu kamu berbuat ini? Ini sebenarnya teman-teman kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Kita sering menyebutkan kalau orang tahu bagaimana ketika kamu sedih pasti akan kecewa nah. Jadi dengan kalimat itu sebenarnya kita membuat anak itu merasa dirinya bersalah dan merasa sedih, bahwa dirinya tidak berguna. Jadi hasilnya itu tadi Bapak Ibu, dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan sebagai pembuat merasa bersalah, murid juga akan merasa dirinya itu bersalah. Dia kecewa terhadap dirinya sendiri, kemudian dia merasa jadi orang yang gagal, tidak sanggup orang lain. Dan kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya pada penghukum, karena kita tidak tahu emosi yang tertanam dalam diri. Nah, dia mengecewakan kedua orang tuanya, dia merasa sudah tidak ada gunanya lagi dalam lingkungannya seperti itu. Dan untuk melupakan amarahnya bisa ke arah-arah yang negatif. Misalnya dia menyakiti dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi ini lebih berbahaya daripada posisi penghukum tadi. Dan ketiga, tidak akan namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi lemah pada guru bisa negatif ataupun positif. Dan posisi di sini, positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian jadi kata-kata di sini bisa kita menggunakan ayo bantulah demi ibu ya nak, lakukan ini demi ibu ya nak, kerjakan PR-nya ya nak, kamu sayang sama ibu kan, seperti itu. Jadi itu sudah akrab seperti itu, Bapak Ibu. Hasilnya itu akan
murid akan merasa senang dan akan terhadap guru. Ini termasuk dampaknya saja. Sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut itu saja. Jadi bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut dan biasanya dia hanya mengikuti petunjuk arahan dari guru yang dia senangi saja. Sementara kalau guru lain yang mengasih arahan atau petunjuk kepada si anak, dia tidak akan mau mendengarkan. Contoh sederhana ya Bapak Ibu, misalnya dalam menghadapi masalah yang sering kita temui itu kan ketika anak membawa handphone dan tahu-tahu ada gajian dadakan nih dari guru BK. Nah, si anak akan langsung mencari si guru A saja karena dia merasa sudah akrab terhadap guru ini. Gitu. Jadi dia akan, yuk kita titipkan aja ke bapak ini. Kenapa? Karena kok sama ibu ini, sama bapak yang ini gitu. Nah, sementara mereka tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, bisa ditunjukkan dengan kalimat-kalimat peraturannya apa, gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, karena kamu melakukan tindakan ini, konsekuensi atau sanksinya seperti apa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang berpegang teguh peraturan yang telah ditetapkan. Dan ini menghasilkan hasilnya itu adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu karena harus tinggal di kelas waktu 1 jam istirahat mengerjakan tugasnya. Ibu ketika ke kelas yang terlambat kelas 10 atau 15 menit gitu. Jadi sanksi atau konsekuensi yang akan jam istirahatnya jadi terpotong, jam belajarnya 10 atau 15 menit sesuai jam dia. Nah, alhasil apa Bapak Ibu? Jam istirahatnya jadi tidak bisa dia gunakan untuk bermain atau beristirahat di kelas, malah harus dihabiskan untuk tetap melanjutkan pembelajaran. Kenapa? Jadi kesalahan yang telah dia lakukan. Yang kelima itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, biasanya posisi manajer itu manajer akan mengatakan biasanya pada posisi manajer itu akan berkata apa yang kita yakini. Berarti kembali lagi kita mengingat keyakinan kelas, memancing anak untuk mengingat kembali apa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian ada kalimat apakah kamu meyakininya. Kemudian juga boleh menggunakan kalimat jika kamu meyakininya, apakah kamu memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan menunjukkan apa tentang seperti itu. Atau juga dengan apa rencana kamu di kesalahan bukan. Jadi tugas manajer bukan hanya sekedar mengatur perilaku murid, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid itu ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih tepat dan bisa mengambil keputusan dalam tindakan
tindakan yang akan kita lakukan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi, Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu tahapan menstabilkan identitas. Biasanya di sini kita menggunakan kalimat-kalimat setiap orang melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan, seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Tahapan ini biasanya kita menggunakan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ini menggunakan kalimat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau juga boleh menggunakan kalimat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Ya Bapak Ibu, materi kita sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya saya minta umpan balik dari Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan kita hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Wiwi. Baik, terima kasih Bu. Berbalik dari kegiatan kita hari ini, tentunya materi yang disampaikan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana penerapannya nanti di sekolah, bagaimana sebenarnya hukuman yang positif, bagaimana restitusi, bagaimana hukuman, bagaimana larangan. Kami sudah bisa dapat membedakannya. Bagaimana yang hukuman yang cocok, yang bagus untuk kita berikan kepada anak, mana yang hukuman yang efektif. Ya, terima kasih kepada Ibu Wiwi. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengembalikan semangat kita semua ya Bapak Ibu, kita hadir tepuk semangat ya Bapak Ibu.